Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, seiring perjalanan waktu, malam ini kita sudah berada di 8 Rabiul Awal 1443 Hijriah, yang bila kita merujuk ke dalam tulisan para ulama ahli sejarah muarrikhin, salah satunya Imam Muhammad Khudari Bek, di dalam kitab sejarah beliau Nurul Yaqin, yang menjadi referensi utama dari pengajaran sejarah di dayah-dayah di Aceh, maka sepatutnya hari Sabtu adalah hari kelahiran Rasulullah bertepatan dengan 9 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Dan untuk mengamalkan sukacita dan kegembiraan hati atas nikmat yang besar ini, para ulama menyatakan disunatkan pada momen-momen nikmat yang demikian berupa rasa syukur diungkapkan dalam salah satu dari dua bentuk, ada kala berpuasa, dan untuk berpuasa ini Nabi mengajarkan pada hari Senin, ataupun dalam bentuk at-tawassu'ah 'alal 'ayal, berlapang-lapang terhadap keluarga, jadi memberikan nafkah yang lebih dari hari-hari yang biasa. Kita ungkapkan rasa syukur dengan menikmati rezeki yang telah Allah limpahkan. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, pengajian kita pada pertemuan yang lalu sudah masuk dalam pembahasan azan dan qomat, sampai yang terakhir bukan hanya disunatkan azan dan qomat pada saat masuk waktu atau ketika akan menunaikan sholat fardu, tetapi juga disunatkan kumandang azan saja pada orang yang sedang gundah, kemudian disunatkan pada orang yang kesurupan, disunatkan kumandang azan ketika berhadapan dengan orang yang sedang marah. Demikian pula orang-orang yang buruk akhlaknya dikumandangkan azan, apakah manusia ataupun binatang. Demikian pula saat terjadi bencana seperti kebakaran, ataupun ketika terjadi cuaca yang buruk, dan ketika ada jin-jin yang mengamuk sehingga terjadi gangguan-gangguan jin. Dan disunatkan azan dan qomat, baru berpadu, ada azan dan qomat fi uzunail maulud, di dua telinga bayi yang baru dilahirkan. Azan di telinga kanan,
kumandang qamat di telinga kiri. Itu dasarnya. Dengan sedikit ditambahkan khilaf di sini, yaitu keterangan tentang wa'lam annahu la yusannul adhanu 'inda dukhulil qabri, bahwasanya tidak disunnatkan azan ketika menurunkan jenazah ke dalam kubur. Tetapi perkara tersebut tidak disepakati, khilafan liman qala bisunniyatihi, khilaf bagi sebagian kalangan ulama yang katakan saat menurunkan jenazah ke dalam kubur pun disunnatkan azan. Dalilnya dalil qiyas, yaitu qiyasan li khurujihi minad dunya ala dukhulihi fiha. Karena dulu ketika masuk lahir disambut dengan azan, maka sepatutnya keluar dari dunia berpulang ke rahmatullah dilepaskan dengan kumandang azan. Namun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan, kalaupun ada pendapat sunat kumandang azan ketika turun jenazah, itu bukan azan yang direncanakan, tetapi azan yang kebetulan pada saat salah seorang kerabat atau warga berpulang ke rahmatullah, setelah selesai proses dimandikan, dikafankan, disolatkan, saat tiba di kuburan, ketika akan diturunkan jenazah ke dalam liang lahat atau ke dalam kuburan, tiba-tiba terdengar kumandang azan dari salah satu masjid, menasah, balai pengajian dan lain sebagainya. Bukan azan yang direncanakan, kebetulan saja mereka kumandangkan azan karena mau salat. Dan itu sekaligus memberitahukan kepada kita bahwa tidak mesti azan itu selalu di awal waktu. Azan itu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kesepakatan untuk salat, asal bukan sebelum masuk waktu. Azan yang sebelum masuk waktu itu hanya satu, yaitu azan subuh yang pertama. Yang lainnya tetap baru boleh kumandang azan setelah masuk waktu. Ya, maka di pesantren-pesantren di daerah-daerah, azan Isya itu baru dikumandangkan sekitar jam 9, karena tidak disyaratkan mesti di awal. Dan yang terakhir, wa khalfal musafir, disunnatkan azan ketika akan melepaskan orang yang mau berangkat musafir. Dan itu kita perhatikan pada saat jemaah haji mau berangkat, ada azan dikumandangkan. Biasanya juga ketika ada pengantin turun dari rumah, dikumandangkan azan. Hanya sebenarnya tentang pengantin ini tidak terdapat referensi dari sunnah dan dari catatan para ulama. Hanya disunatkan apabila pengantin itu diantar untuk menikah ataupun intat lintu sampai pada jarak tempuh musafir. Nah, mungkin seperti dalam kasus saya dulu, turun dari Kota Madia Cet Keeng sampai ke Pidi, itu cocok dikumandangkan azan. Ini pengantinnya berangkat dari Gampung Cot Masjid, diantarkan menuju ke Lamdong. Hanya menyatakan kumandang azan itu patut dipertanyakan. Ini azan karena apa? Tidak ada referensi tentang azan ketika turun pengantin berangkat lintu dari rumah, kecuali apabila masuk dalam kategori perjalanan musafir. Tapi kalau pun dikumandangkan azan, itu didiskusikan lebih dahulu sebelum dikumandangkan, bukan saat dikumandangkan tiba-tiba dilarang. Jadi kalau ada lintu sudah siap berdiri di depan rumah, maju salah seorang warga mengumandangkan azan, lalu kita datang untuk melarang, itu nanti muncul azan yang lain. Ada orang yang meninggal dunia, nyampi paloje. Kenapa? Karena persoalan-persoalan seperti ini bila tidak bijak disikapi, nanti bertentangan dengan prinsip umum tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kata para ulama, u'muril ma'rufa bil ma'rufi,
suruhlah berbuat baik dengan cara-cara yang baik. Wanha 'anil munkar bila mungkarin, dan cegahlah dari perbuatan yang mungkar dengan tidak menimbulkan kemungkaran yang lain yang lebih parah. Nah, itu tentang musafir. Tapi dibuat catatan sedikit, wa yusannul adzanu wal iqamatu aidan khalfal musafir. Jadi untuk musafir ini bukan hanya azan, disunnatkan azan dan qomat pula ketika melepaskan musafir. Kenapa? Liwurudi hadisin sahihin fihi, karena terdapat riwayat yang sahih tentang sunnatnya azan dan qomat melepaskan musafir. Aqulu, kata Sayyid Abu Bakar Syata, pengarang kitab ini, wa yanbaghi anna mahalla dzalika ma lam yakun safara ma'siyatin fa in kana kadzalika lam yusannah. Sepatutnya sunnat kumandang azan dan qomat untuk orang yang musafir apabila perjalanannya itu bukan untuk perjalanan maksiat. Adapun bila perjalanannya maksiat, maka tidak disunnatkan kumandang azan dan qomat. Tidak disyaratkan musafir itu harus musafir ibadah, sekurang-kurangnya safar yang mubah. Tidak boleh apabila perjalanan musafir yang hukumnya haram, maksiat. Mana contoh musafir maksiat? Ada hal-hal yang luput dari pantauan kita. Salah satunya yang diabadikan oleh para ulama di dalam safarul hajj, perjalanan ibadah haji, ada 3 perjalanan jemaah haji yang dikategorikan perjalanan maksiat. Yang pertama, musafir menunaikan ibadah haji seorang budak tanpa izin dari majikannya. Budak yang lari tanpa izin majikan dalam bahasa Arab disebut dengan abiq. Budak yang lari dari perintah majikan. Mungkin kalau bahasa militernya desersi. Makanya ketika Allah menggambarkan peristiwa Nabi Yunus yang meninggalkan lokasi dakwah, berlayar mencari selamat ketika melihat gambaran azab sudah di depan mata, Allah menyebutkan perjalanan Nabi Yunus itu idza abaqa ilal fulkil mashhun, ketika Yunus lari dari tugas menuju ke sebuah kapal yang terisi penuh. Abaqa itu pekerjaan lari dari tugas. Budak ini kewajibannya, ibadahnya itu adalah melayani majikan. Sedemikian pentingnya budak ini melayani majikan, apabila ada seorang budak datang ke masjid menunaikan sholat berjamaah dan imam tahu kehadiran budak tersebut tanpa izin dari majikan, ada izin dari majikannya, ada izin ini, makruh bagi imam membaca surat yang panjang. Kenapa? Dengan sebab lamanya sholat berjamaah tersebut menyebabkan tertundanya pelayanan yang sepatutnya diterima oleh majikan. Ini berlaku pada budak. Dan nanti pada kasus yang kedua, seorang istri yang melakukan perjalanan musafir tanpa izin dari suaminya, maka perjalanan musafir istri tersebut masuk kategori perjalanan maksiat. Seorang wanita berstatus istri, ada suami bersamanya, mungkin dulu sebelum kawin sudah lebih dahulu setor BPIH, sudah dapat nomor antri, dinikahi oleh seorang pria, berstatuslah sebagai istri. Suaminya juga setor BPIH, tetapi nomor urutnya di belakang. Jadi ketika sampai nomor porsinya untuk berangkat, dia katakan, "Bang, menurut pemberitahuan dari Kementerian Agama, saya sudah bisa berangkat haji tahun ini." Ibadah haji wajib, fardhu ain kepada orang yang mampu. Tapi karena statusnya istri, wajib pula minta izin. Kata suaminya, "Oh, jangan berangkat tahun ini, tunda saja dulu, tahun depan kita berangkat sama-sama." Suami bukan melarang berangkat haji, hanya minta penundaan untuk kemaslahatan yang lebih baik, berangkat sama-sama tahun depan.
Ngamuklah istrinya. Ke pokok je ke tonyo berangkat, tonyo kuja. Ya, keluar bahasa Inggrisnya. Maka perjalanan istri menunaikan haji seperti ini masuk kategori perjalanan maksiat. Maka tidak berlaku rukhsatus safar, tidak berlaku jamak dan qasar. Yang sudah pasti jangan pernah berharap hajinya menjadi mabrur. Tapi kewajiban gugur, namun haji tidak mabrur. Hanya berbeda apabila suami melarang naik haji, bukan minta untuk ditunda. Istri sudah setor BPIH, tiba waktu berangkat minta izin, bang, saya insya Allah menurut pemberitahuan petugas dari Kementerian Agama, nomor porsi saya berangkat tahun ini. Kapan kamu setor BPIH? Dulu sebelum kawin, bang. Berapa biayanya? 32 juta, bang. Bangai hat, ya boh peng jak kita harap. Cok pengnya tak boleh mau lehena, kata suaminya. Tidak wajib patuh kepada suami dalam kasus seperti ini. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada kepatuhan kepada makhluk apabila sudah menjurus pada perbuatan maksiat kepada khaliq. Maka berbeda contoh pertama tadi dengan contoh kedua. Yang pertama bukan melarang ibadah, hanya menunda ibadah karena sebuah kemaslahatan. Yang kedua ini memang melarang ibadah hanya untuk persoalan dunia. Nah, ini kasus istri, perjalanan haji itu pun menjadi perjalanan maksiat. Apabila ada seorang yang berstatus istri seperti ini keluar dari rumah menuju masjid untuk sholat berjamaah, sholat saja, bukan karena pengajian, untuk sholat berjamaah, dan imam tahu ada seorang wanita berstatus istri, suaminya ada di rumah, tidak ikut serta berjamaah kemari, suaminya menunggu di rumah, maka makruh bagi imam itu memperpanjang bacaan di dalam sholat demi menjaga hak suami itu agar segera mendapatkan pelayanan dari istrinya. Bayangkan, sampai sedetil itu Islam mengatur interaksi suami dan istri. Sedangkan para istri memang berharap agar imam membaca ayat lebih panjang, karena sudah malas berinteraksi dengan suaminya. Itu beda pula kondisinya. Jadi diatur di dalam agama tidak boleh menunda-nunda hak manusia. Maka Nabi berikan petunjuk, idza amma ahadukum qauman falyukhaffif. Apabila salah seorang di antara kalian mengimami suatu kaum, ringankanlah. Fa inna fihimud dha'ifa wal mariyadha wa dzal hajati. Karena di kalangan jemaah itu terdapat orang yang dhaif, lemah, wal mariyadha yang sakit, wadzal hajati dan orang yang mempunyai kepentingan, mungkin singgah sebentar di masjid karena sudah tiba waktu sholat tapi akan melanjutkan aktivitas sebab ada yang menanti di kantor dan lain sebagainya. Maka istri dalam kasus tersebut keluar dari rumah melakukan perjalanannya kategori maksiat, maka berangkat istri ini untuk tugas tanpa izin suami tidak disunatkan kumandang azan. Kategori yang ketiga, perjalanan maksiat tetapi luput dari perhatian kita, orang-orang yang berutang, sudah jatuh tempo waktu pembayaran, melakukan perjalanan musafir sebelum membayar dan tanpa meminta izin dari ghurama, orang-orang yang telah mengutangi dia, walaupun tujuannya naik haji. Maka salah satu tujuan kenapa orang yang berangkat haji itu diadakan kenduri sebenarnya lebih kepada pengumuman bahwa saya tahun ini bulan depan tanggal sekian insya Allah akan menunaikan ibadah haji berangkat musafir menuju ke Arab Saudi. Mungkin selama ini ada interaksi dengan warga masyarakat, berutang piutang, teringat berutang lupa bayar, maka mohon diingatkan. Kadang-kadang bayu. Ya, maka barulah orang-orang yang oh bapak ini dulu berutang ke saya 100.000 belum bayar, datang lagi, Pak Ustadz, dulu kan Pak Ustadz ada utang 100.000, katanya mau bayar sekitar 5 bulan yang lalu, ini belum dibayar. Kalau ada uang dibayar, ternyata nominalnya besar, 5 juta rupiah. Ada solusi yang kedua, minta izin, Pak, memang uang 5 juta itu sudah ada, waktu bayar memang sudah jatuh tempo,
tetapi karena saya mau berangkat haji perlu sedikit tambahan biaya, beli oleh-oleh, cirik kuning, betiranub dan lain sebagainya, maka saya minta izin kalau bapak berkenan uang ini saya pakai dulu, pulang dari haji baru saya bayar. Diizinkan berangkat, tidak diizinkan bayar dulu. Kayaknya mentang 5 bulan kata lah kabayu ya, nyom mati deh kiban. Makanya orang tua kita dulu sebelum berangkat haji itu dipanggil anak-anak dan kerabat-kerabatnya, semua inventaris harta-hartanya itu ditunjukkan. Ini harta ayah, ada sertifikat tanah di Jalan Pulan, 1 pintu toko di Jalan Pulan, sepetak sawah di daerah Pulin, 1 petak kebun. Ini ada kerbau sama si Pulan sekian ekor, ada lembu sama si Pulan sekian ekor, ada kambing sekian ekor. Kemudian ini bapak ada utang sama bapak Pulan sekian, sama bapak Pulan sekian. Maka dulu orang tua kita ketika berangkat menunaikan ibadah haji, mereka sudah bersiap untuk meninggal dunia di tanah suci. Makanya doa mereka hanya satu saja, nem doa tengku berselamat ja. Tapi sekarang saat kita pesijuk jemaah haji, doanya ada 2. Dem doa tengku berselamat ja betruk wow. Tidak ada rencana meninggal di sana. Makanya sekarang orang yang berangkat haji jarang menunjukkan aset dan inventaris kepada keluarga. Hanam dah tupu patna utang, patna harta. Ya, meninggal dunia di sana selesailah semuanya. Padahal ada utang piutang yang terkait. Maka ini musafir juga berangkat haji, tetapi karena ada utang piutang yang belum selesai dan tidak minta izin dari ghurama, maka perjalanannya itu menjadi perjalanan maksiat. Tidak disunatkan kumandang azan, tapi ini kok dikumandangkan azan setiap kali berangkat haji? Karena yang berangkat bukan 1 orang, ada banyak yang barangkali perjalanannya ibadah, dan ada beberapa orang yang masih terkait masalah. Maka dibuat aturan-aturan demikian rupa di dalam agama. Nah, ini contoh maksiat. Ya, tapi selama bukan perjalanan maksiat, tugas dinas. Nah, maka tugas dinas pun nanti juga berpotensi maksiat. Bila pegawai itu perempuan, punya suami, melakukan perjalanan dinas keluar daerah, jarak tempuh musafir dari Banda Aceh sampai ke Sigli, Banda Aceh sampai ke Aceh Jaya, tentu berkaitan dengan masalah ini, izin dari suami. Setiap kali berangkat minta izin dulu. Nah, baru beberapa kali saya bertemu ada suami-suami yang luar biasa baik. Ketika materi ini saya sampaikan, setelah pengajian beliau temui saya, Pak Ustadz, saya untuk istri saya itu izin saya perbaharui setiap awal tahun agar istri saya tidak berdosa. Pokoknya kamu selama perjalanan bukan untuk maksiat, untuk tugas, untuk silaturahmi, enggak perlu minta izin, sudah saya izinkan, kata beliau. Ini contoh suami-suami yang luar biasa, memudahkan istri agar tidak perlu memperbaharui surat izin setiap kali akan melakukan perjalanan. Dan tentu itu disebabkan karena proses yang berulang-ulang dan terbukti serta teruji bahwa istrinya itu tidak macam-macam. Nah, tidak berbuat yang aneh-aneh, tidak menimbulkan malu dan aib bagi keluarga. Tapi kalau sempat kayak kasus yang di Kutacane kemarin kan masalah Cin, istri jadi pegawai pemerintah, camat, tugas luar kota, kamu rompok camale ini deh. Itu jadi masalah. Maka adab-adab itu diperhatikan dan dijaga. Itu dasarnya disunatkan kumandang azan. Jadi intinya, kalau ada lintu baru besok atau hari-hari berikutnya akan turun dari rumah diintat ke rumah dara baru, bila selama ini ada tradisi kumandang azan, maka secara ilmunya kita sampaikan tidak ada dasar kumandang azan untuk lintu yang turun dari rumah. Tapi bahwa itu dikumandangkan azan, jangan pula cari masalah kali azan kagak azan, daripada itu menak. Hanya sedapat mungkin kita tidak menjadikan azan itu sebagai sebuah gurauan ataupun mainan, dikumandangkan pada tempat dan momentum yang tidak patut dan tidak layak. Maka sangat ngeri ketika beberapa waktu yang lalu ada ide dari beberapa orang wakil-wakil kita di DPRA, mereka ingin merumus kanun tentang bendera Aceh, bahwa mengkibarkan bendera Aceh itu dengan diiringi lantunan azan. Maka kalau orang mengkibarkan bendera alam Pedeng itu dengan kumandang azan, itu jadi masalah lagi.
Arab Saudi saja yang benderanya bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak dikibarkan dengan kumandang azan. Tiba-tiba kita kumandangkan azan mengibarkan bendera adanya, maka minta pakai dengan malaikat Israel. Jadi kita sampaikan kajian-kajiannya, diterima alhamdulillah, tidak diterima tidak ada masalah. Karena kewajibannya jangankan kita sebagai umat, bahkan Rasulullah saja diingatkan oleh Allah Ta'ala, wa ma'alaika illal balagh, tugasmu hanya menyampaikan, alaikal balagh wa alainal hisab, tugasmu menyampaikan dan tugas kami memperhitungkan. Jadi tidak ada kewajiban saat kita berdakwah bahwa dakwah kita itu wajib diterima, tetapi pemerintah wajib menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar karena mereka diberikan wewenang dan kuasa. Jadi tidak boleh pemerintah mengambil fungsi mubaligh. Kami sebagai pemerintah, saya sebagai gubernur, sebagai wali kota, sebagai bupati sudah menyampaikan Pak Ustaz, mahai patih ke bandar buga rumah. Maka kailah mereka yang punya kuasa ternyata hanya berdakwah. Tugas pemerintah eksekusi, maka mereka disebut eksekutif, mengeksekusi. Tugas DPR legislasi, menyusun kanun, maka mereka disebut legislatif. Tugas para ulama menyampaikan ilmu dan menyampaikan dakwah, taklim dan juga tabligh. Jadi kalau sampai harus ulama yang turun tangan sendiri untuk mengurus, nanti ulamanya pula dipidanakan. Sudah ada Habib Rizik satu dipidanakan, tidak ada Habib lain. Yusannu 'alal kifayah, kumandang azan ini disunnatkan dalam hukum kifayah. Kalau selama ini kita hanya dengar ada fardhu ain, fardhu kifayah, ternyata pada bab sunnat juga ada sunnat ain dan sunnat kifayah. Sunnat kifayah yang sudah sering kita bicarakan dulu adalah tentang pelaksanaan kurban, itu sunnat kifayah. Untuk memahami sunnat kifayah, kita lihat pendekatannya melalui fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Warga Cot Masjid ini ada fardu kifayah tajhiz jenazah, memandikan, mengkafankan, mensalatkan dan menguburkan. Apabila tidak ada seorang pun yang melakukan, maka semua warga Cot Masjid mendapatkan dosa sama kadarnya, dosa meninggalkan kewajiban. Tetapi ketika ada satu orang yang melakukan, maka yang satu orang ini mendapatkan pahala wajib, gugur kewajiban dari pihak yang lain, padahal yang melakukan hanya 1-2 orang saja. Sedangkan pada sunnat kifayah, pekerjaan sunat bila ditinggalkan tidak berdosa, maka didefinisikan oleh para ulama, sunnat itu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Tetapi ada sebahagian dari perintah-perintah sunnah yang apabila ditinggalkan hukumnya makruh. Kenapa? Karena kuatnya qarinah pada perintah tersebut. Kita ambil contoh di dalam sholat, ada sunnat yang ditinggalkan tidak ada masalah apa-apa, hanya khilaful aula. Ada sunnat yang bila ditinggalkan itu hukumnya makruh. Contoh sunnat yang hanya khilaful aula seperti membaca doa iftitah di rakaat pertama sebelum baca Fatihah. Tidak baca doa iftitah sama sekali tidak ada pengaruh, enggak ada makruh, hanya khilaful aula. Khilaful aula ini pun dipertentangkan oleh para ulama tentang status hukumnya di dalam hukum taklifi. Ada yang memasukkannya sebagai hukum taklifi, ada yang tidak. Karena khilaful aula itu paling cocok diterjemahkan dalam bahasa Aceh, ada medih baik menan. Ada jid terpubut. Mah ada pun, ada pucit. Hanya sekedar ada jid. Sehingga sedemikian kecilnya status kedudukan di dalam hukum, jarang sekali ada imam salat tarawih yang membaca doa iftitah di rakaat pertama. Mulai dari Arab, dari Mekah sampai ke Serambi Mekah, jarang sekali ada imam tarawih itu membaca doa iftitah. Coba perhatikan salat tarawih dari Masjidil Haram,
Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggak ada jeda waktu untuk membaca iftitah. Jadi kalau nanti kita sholat tarawih di bulan Ramadan akan datang insya Allah, ada imam yang masih menyempatkan baca iftitah setiap takbiratul ihram, itu berarti jam terbangnya belum tinggi. Boleh, tidak ada yang salah, cuma menyebabkan jemaahnya gelisah, nyo hantam-hantam dan kuimum nyopu baca ayat. Boleh kan? Jadi ada khilaful aula. Ada sebahagian sunnah di dalam salat dan praktek yang lain bila ditinggalkan hukumnya makruh, seperti membaca surat setelah Fatihah rakaat pertama dan kedua untuk selain makmum. Siapa selain makmum? Ada kala imam, ada kala orang yang sholat sendiri. Sunat membaca surat rakaat pertama, rakaat kedua setelah Fatihah. Tidak kita baca, sholat tetap sah, hanya hukumnya makruh karena perintahnya kuat. Itu seperti makruhnya orang yang tidak sikat gigi ketika akan sholat. Nah, ketika disifatkan dengan kata kifayah pada bab kurban, harusnya saya punya seorang istri dan 4 orang anak, maka di dalam rumah saya itu minimal ada 6 ekor kurban, 6 porsi kurban. Tapi karena satu dan lain hal, bukan nggak ada uang, ada keperluan yang lain, pegat kue, print, kue cepit dan lain sebagainya, baju baru, luwu baru. Akhirnya saya ambil kesimpulan agar tidak mendapatkan hukum makruh, kalau begitu berkurban 1 ekor saja. Persoalannya ada 6 jiwa, saya, istri dan anak-anak. Untuk siapa diniatkan? Untuk salah seorang di antara 6 tersebut. Apakah saya niatkan untuk saya atau untuk istri? Pahala untuk siapa? Untuk yang diniatkan. Yang lain apa faedahnya? Selamat dari hukum makruh. Maka ketika azan disebutkan sunnat kifayah, dalam kampung Cot Masjid ini masuk waktu Isya nanti disunnatkan ada minimal 1 kali azan, sunnat kifayah. Bila tidak ada yang melakukan, maka semua warga Cot Masjid itu mendapatkan hukum makruh. Sehebat apapun makruh, tidak berdosa. Walaupun tidak berdosa, tetap makruh. Kedudukan makruh ini bagi orang awam mungkin tidak bermasalah, tetapi Imam Ibnu Nuhas di dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin an A'malil Jahilin menyatakan, perkara-perkara makruh bila dilakukan oleh orang-orang yang menjadi panutan, bahasa kerennya itu public figure, tokoh politik, pokoknya tokoh lah. Kalau mereka yang lakukan, itu bisa jadi hukumnya haram. Kenapa haram? Karena perbuatan mereka itu menjadi dalil dan dalih bagi orang awam. Kita ambil contoh merokok. Jangan dulu kita katakan haram, tapi makruh menteng ileh. Ketika merokok itu diposisikan makruh, maka bagi orang awam merokok tetap makruh. Tetapi ada seorang alim, guru pengajian, merokok, maka bagi orang yang seperti ini pekerjaan merokok itu menjadi haram. Apalagi bila kedudukan kapasitas keilmuan dan publisitas beliau itu lebih tinggi. Kenapa? Nanti orang akan menjadikan pekerjaan beliau merokok itu sebagai sebuah dalil. Lalu datanglah saya katakan, Pak, kenapa merokok? Oh, memang udah biasa dari kecil Pak Ustaz. Nggak bagus, merokok itu makruh. Tersinggunglah beliau karena saya katakan pekerjaannya makruh. Makruh Ustaz, makruh. Boh kata malim dran ngana bulan ya. Saya bilang tentulah lebih malim Abu Pulan. Saya lahir beliau memang sudah malim. Nyandum Abu Pulan yang malim itu gepi rukuk. Dan begah makruh. Ya, jadi perbuatan orang alim, public figure itu menjadi sebuah pembenaran bagi mereka. Makanya di dalam delik hukum, aparat-aparat hukum yang melanggar itu sepatutnya hukumannya lebih berat. Kalau kita yang awam ini melanggar lalu lintas, jelas ada pasal-pasalnya. Tetapi ketika yang melanggar itu polisi lalu lintas, itu pasalnya harus diperberat. Kenapa? Karena seharusnya mereka menjadi panutan.
Tapi ternyata dalam prakteknya saat kita melanggar salah masuk jalan, polisi lalu lintas mengejar kita dari jalan yang sama yang juga sama-sama salah. Ya, maka kalau ditangkap dari jalur yang sama, kita harus tangkap juga beliau. Saya salah Pak, tapi saya nggak tahu. Tapi Anda ikut-ikutan salah, padahal Anda tahu. Ini prinsip bahasa amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Wanha anil mungkar bila mungkarin. Cegahlah kemungkaran dengan tidak menimbulkan kemungkaran yang baru. Maka kalau ada polisi lalu lintas yang bijak, dia tidak akan mengejar dari jalur yang sama. Dia akan menanti di ujung jalan tersebut. Bahkan reno terlewat. Ini pelanggaran. Jadi ada hal-hal demikian di dalam agama. Maka kalau ada orang yang alim melakukan pekerjaan yang makruh, untuk orang alim tersebut dihukumkan haram. Apabila ada perbuatan dosa kecil dilakukan oleh panutan, maka perbuatan itu berubah menjadi hukumnya dosa besar, sebab itu menjadi dalil dan dalih bagi orang lain untuk melakukan. Jadi hukumnya sunnat kifayah, azan dan qomat. Kenapa? Karena ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Apabila telah datang waktu salat, bukan waktu disebut, fa idza hadaratis salatu, apabila telah datang salat, falyu'adzin, maka hendaklah dikumandangkan azan, lakum, untuk kalian, ahadukum, salah seorang di antara kalian. Jadi riwayat hadis ini dari Ma'la bin Asad, beliau berkata, telah bercerita kepada kami Wuhaib dari Ayyub, dari Ubay, dari Abi Qalabah, dari Malik bin Huwairis. Malik bin Huwairis ini bercerita, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi. Saya mendatangi Rasulullah dengan satu rombongan dari kaumku. Fa aqamna indahu 20 lailatan. Maka tinggallah kami selama 20 malam bersama dengan Nabi. Tinggal bersama Nabi selama 20 malam. Sudah pasti bukan di rumah Nabi, karena rumah Nabi sangat tidak layak untuk ditempati oleh seorang tamu menginap. Rumah Nabi itu tipe 15,5, ya, jadi hanya ada 2 kamar, kamar depan dengan kamar belakang. Di kamar belakang itu tempat tidur, istirahat dan lain sebagainya. Kamar depan itu untuk makan dan seterusnya. Jadi mereka ini menginap di masjid. Itu menjadi gambaran bagi kita bahwa masjid punya fungsi untuk menyambut para tamu. Dan dulu sahabat-sahabat Nabi yang kiri-kiri, yang miskin-miskin, itu tinggal di masjid. Mereka dinamakan sebagai ahlus suffah. 20 malam. Wa kana rahiman rafiqan, dan ternyata Rasulullah itu sangat penyayang dan sangat perhatian. Penyayang dan perhatian. 2 perkara, ada yang penyayang tetapi tidak perhatian. Ada seorang ayah penyayang kalau ada anak digendong dan lain sebagainya, tapi tidak perhatian. Ketika anaknya minta diperhatikan untuk digendong, dia tidak paham sampai anaknya minta, ya tingkulun dah. Itu hanya penyayang tetapi tidak perhatian. Orang yang perhatian ini hanya dengan malamih, hanya dengan body language, gerak-gerak badan saja. Iput angin kau po cicim, mutikim kau ho bahasa ya. Orang bijak. Nabi rafiqan, beliau itu perhatian melihat gerak-gerik itu, beliau paham. Maka ketika dulu Abu Hurairah Ad-Dusi sebagai salah seorang alumni Masjid Nabawi Ahlus Suffah, 3 hari berturut-turut tidak merasakan makanan, beliau ikat batu di atas perut agar tidak masuk angin. Saat tidak mampu menahan lapar, berdiri di tepi jalan mencegat sahabat yang lewat, bukan untuk minta sedekah, hanya minta diperhatikan. Beliau sapa, lewat Sayyidina Umar, assalamualaikum ya Aba Hafsin. Berhenti Sayyidina Umar menjawab salam. Ditanyakan satu ayat. Kata Abu Hurairah, saya tidak bertanya ayat itu karena tidak tahu, tapi saya bertanya ayat itu hanya agar ada alasan supaya Umar berhenti dan memperhatikan saya, lalu mengajak makan. Ternyata Umar berhenti menjawab pertanyaan lalu permisi. Kabaluhan rezeki ini. Lewat Abu Bakar, disapa Abu Bakar dengan cara yang sama, diucapkan salam, ditanyakan ayat yang sama, dan Abu Bakar pun luput memperhatikan, hanya menjawab dan berlalu.
ruk bat tingkat Abu Bakar hana upum wajah pucat. Lalu datanglah Rasulullah, diucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, saya ingin bertanya tentang satu ayat. Apa jawaban Nabi? Persoalan ayat itu nanti kita urus. Jak tahu rumah pejubu boleh. Kadang-kadang kalau Nabi katakan pejubu itu bid'ah karena Nabi enggak makan nasi. Ini hanya bahasa kita di chat masjid. Jak tahu rumah pejubu boleh. Kenapa? Karena Nabi melihat wajah Abu Hurairah itu bukan wajah orang awam yang tidak tahu isi pertanyaan, tetapi wajah orang yang lapar ingin diajak makan. Maka diajak pulang ke rumah. Sampai ke rumah salah seorang istri, Nabi bertanya, hal indakum syai'un yu'kal? Ada sesuatu yang dapat dikonsumsi? Kalau bahasa kita mungkin daun pendaku je tak kop-kop. Ini bayangkan Nabi pulang ke rumah tapi makanan, adakah makanan yang layak konsumsi? Ternyata hanya ada segelas susu. Ada ya Rasulullah segelas susu. Saking Nabi ini perhatian dan sayang kepada sahabatnya, Nabi tahu bahwa Abu Hurairah ini hanya monitor dari keadaan di masjid. Itu kayak orang tanam ganja, kepula tiba di ke rumah. Nyom-nyom kayak eno manyang di ke rumah, di hilang gli enan cik manyang. Maka Nabi katakan pada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kembalilah ke masjid, ajak sahabat-sahabatmu yang lain datang kemari untuk sama-sama kita nikmati. Hidangan hanya ada satu gelas susu dan diajak 7 orang yang lain. Maka musibah ya, ternyata karena ini memang perintah Nabi, tidak ada tawar-menawar. Abu Hurairah panggil sahabatnya datang, dan ternyata Nabi persilahkan orang lain lebih dahulu minum sampai hilang hausnya. Yang kedua, ketiga, keempat, baru sebelum Rasulullah Abu Hurairah lebih dahulu. Dan menariknya, 8 orang yang minum susu dari gelas tersebut tidak susut sedikit pun susu di dalamnya. Keberkahan dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau ada gelas susu yang model begitu dijual, berapapun harganya beli saja. Harga ya. Ini contoh perhatian. Maka seharusnya kita juga demikian. Kalau siang-siang jam 12, jam 1 ada kawan-kawan yang telepon, assalamualaikum, waalaikumsalam, sehat engku, sehat pak lewet nyong tengku cakap macam kiba nek mit engku nyam nyukam putar-putar 5 minit mentang buat soal tanya nyang tanya jumpa kali apa jauh. Kenapa? Sebenarnya dia bukan sedang menanyakan keadaan kita, hanya ingin memberitahukan saya masih hidup tapi nggak ada yang ajak makan. Ya, maka kita diharapkan untuk punya rasa empati, rasa simpati, dan perasaan-perasaan yang demikian. Makanya di dalam kehidupan para sahabat, mereka hampir tidak perlu minta sedekah, karena setiap kali rasa lapar tidak tertahankan, mereka hanya datang bertamu ke rumah sahabat yang masih mempunyai kelebihan rezeki. Dan sahabat-sahabat sudah paham, orang yang datang bertamu di waktu makan itu nggak perlu diajak bicara, langsung diajak pejohori leh. Sedangkan kita datang di waktu makan sudah terlihat wajah pucat, bibir gemetar, mantang tanya kali hubu dengku. Ya, yang kadang-kadang muka pucat, bibir metutup kali hubu dengku. Oleh dorongan rasa malu dia menjawab ke alhamdulillah kah. Ya, kita lupa bertanya pajan terakhir. Ya, mungkin akan dijawab lehuro kau likut dengku. Maka kalau ada waktu siang ketemu kawan-kawan siapapun yang datang dengan ciri-ciri demikian, langsung ajak makan. InsyaAllah Allah akan berikan keberkahan. Jadi datang tinggal di tempat Nabi, dan terbukti Nabi itu rahiman rafiqan. Falamma ra'a syauqana ila ahlina, ketika Nabi melihat bahwa kami sudah mulai merindukan keluarga kami, artinya karena sifat perhatian Rasulullah tadi, mereka ini tidak perlu menyampaikan maksudnya, ya Rasulullah kami sudah lama di sini, sudah rindu anak dan istri. Tidak perlu sampai tamu ini yang minta izin. Falamma ra'a syauqana ila ahlina, begitu Nabi merasa kerinduan kami terhadap keluarga, qala, langsung Nabi yang katakan, irji'u, kalian sudah boleh pulang. Fakunu fihim, maka tetaplah dengan keluarga kalian. Wa'allimuhum, ajarkan mereka apa yang telah kalian pelajari selama di sini. Wasallu, dan salatlah dengan mereka. Fa idza hadaratis salatu, bila telah tiba salat, falyu'adzin lakum ahadukum, hendaklah salah seorang di antara kalian kumandangkan azan, waliya ummakum akbarukum, dan hendaklah yang mengimami kalian orang yang paling besar umurnya, bukan badannya.
Maka perintah Nabi falyu'azzin, dari sinilah nanti para ulama membicarakan kenapa tidak ada perintah falyu'azzin wal yuqim, hendaklah dikumandangkan azan dan qomat. Ada yang katakan mungkin ketika ada perintah azan dipahami berikut dengan qomat, atau ketika disebutkan azan maka azan itu mencakup dengan kata-kata qomat, sebab qomat di dalam beberapa hadis juga dibahasakan dengan kata-kata azan. Bainal adzanaini salatun, di antara dua kali azan terdapat salat. Apa makna dua kali azan? Padahal azan rata-rata sekali, ternyata azan dan qomat. Antara azan dan qomat ada salat sunat 2 rakaat. Maka itu menjadi sebuah kesimpulan para ulama, bila harus memilih antara azan saja dengan qomat saja, maka sungguh azan saja lebih utama daripada qomat saja. Sedangkan prakteknya bukan hanya kita, termasuk guru-guru kita yang alim, ketika akan sholat berjamaah selain dari awal waktu itu timbul pertanyaan, azan saja atau qomat saja? Tetap qomat menang. Padahal petunjuknya lebih baik azan saja tanpa qomat daripada qomat saja tanpa azan. Yang lebih bagus azan dan qomat sekalian, dengan syarat dan ketentuan yang nanti akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Hadirin dan hadirat sekalian, jamaah salat maghrib dan isya serta pengajian yang dirahmati Allah, karena sudah tiba saatnya kumandang azan isya beberapa saat yang lalu, dan juga kita di masjid nantinya akan melanjutkan dengan samadiyah dan tahlil atas berpulangnya ke rahmatullah salah seorang warga dan kerabat kita. Maka kita padakan kajian sampai di sini, dan insyaallah kita bertemu pada malam Jumat yang akan datang. Wallahu alam bissawab, wa ilaihil marji'una wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.